pinggan-pinggan. Coba datang sini, beli dulu. Rasa dulu baru cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kami ride santai-santai saja, sarapan di pinggir-pinggir. Tapi kami mau pergi dulu di Pekan sekejap, jumpa kawan. Oke, jom. Ups, tumpang lalu dulu ya. Oke, hari ini kami santai-santai saja ride, jalan-jalan. Lama betul tidak terjalan. Hai, siapa rindu sangat sudah mau pegang motor. Geram sudah membulas throttle tuh. Oke. Ini kali pertama saya buat bersuara ketika memandu. Saya pun baru-baru belajar macam mana bercakap sambil berjalan nih. Alhamdulillah, harap-harap ada ide yang muncul di mulut untuk diperkatakan. Oke, ini sedang menuju di Pekan. Pergi di Pekan sekejap, mau jumpa kawan. Keadaan cuaca sangat baik, menggalakkan untuk pergi ride. Cuaca terang, tidak mendung-mendung. Oke. Maklumlah sekarang nih tidak boleh rentas daerah, terpaksa di sini sajalah kawasan Marudu. Boleh kalau di Pitas boleh juga lah, sebab dikira satu daerah lagi kan ya, satu daerah kan, tapi bolehlah pergi di Pitas sebab tidak juga sekatan. Sebenarnya saya baru 2 tahun lah, lebih kurang berminat sangat naik motor ini, sebab baru dapat mampu sedikit lah beli motor Honda City. Motosikal ini sememangnya sebuah citra yang sangat, kalau bagi saya, menakjubkan lah, apalagi kalau memiliki motor yang besar. Contohnya lah, kalau motor ini kalau bagi saya menjimatkan masa, uang, jadi lain lah. Motor besar-besar nih, oke, yang mampu lah, dan bolehkan kita menikmati suasana alam dengan lebih dekat. Kalau kita naik motor selalunya kan kita dapat menikmati pemandangan di luar sana, berlainan
dapat lebih feel kalau naik motor bah. Kalau rider yang lainnya dia paham nih macam mana feel mau apa itu feel naik motor. Lain rasa dia kalau naik kereta kan naik motor nih. Kalau jiwa motor nih lain lagi rasa dia sangat. Kalau bagi saya seronok lah, boleh menghilangkan rasa-rasa tension, bolehlah buang tension sedikit seronok lah. Juga kawan dapat juga kawan-kawan, emang seronok lah bah. Susah untuk digambarkan. Kalau mau menggambarkan oke. Itu naik motor lah. Kalau mau menggambarkan macam mana keadaan seorang rider, memang kalau bagi saya sangat seronok lah. Tidak tahu kalau macam mana dengan kawan-kawan yang lain. Bermotor ini kalau bagi saya apa itu senang, apa itu boleh menenangkan pikiran. Kalau macam lain jalan-jalan, sebab selalunya kalau kami jalan bolehlah jalan jauh-jauh sedikit dari daerah siapa selalunya kalau ini rider suka yang jalan jauh-jauh itu dapatlah pemandangan yang lebih luas, orang cakap. Oke, kejap lah kita singgah sekejap di sini, jumpa dulu kawan sekejap. Lepas itu baru kita pergi, baru kami pergi di pinggir-pinggir Pitas. Sekejap. Oke, kejap lah, nanti sambung lagi video untuk lepas nih. Jumpa selamat jumpa di kawan, baru saya sambung balik ke video. Oke, kawan-kawan, baru kita sambung lagi cerita tentang seorang rider. Oke, sudah selesai jumpa kawan tadi. Oke, kami akan meneruskan perjalanan kami yang sebenarnya kami pergi di pinggan Pitas. Kami pergi di sana apa itu cuma itu cari sarapan di sana sambil menghilangkan rasa gian untuk naik motor. Oke, saya sambung lagi yang tadi. Kalau naik motor ini memang ramai yang suka untuk memilih untuk menunggang motosikal. Tidak kiralah bila cuaca dalam keadaan baik ataupun tidak. Kalau selalunya ini kalau naik motosikal nih banyak juga dia punya itu kebaikan lah, sebab naik motor boleh mengelakkan daripada kesesakan jalan raya lah, kesesakan trafik. Kalau tren sekarang bermotosikal tidak kiralah Spobike, skuter maupun kapcai memang populer di kalangan masyarakat sekarang, terutamanya yang remaja-remaja lah. Sini dikit mungkin kategori remaja lagi lah. Namun di antara kita ini pasti ada yang merupakan penunggang baru. Oke, macam saya punya pengalaman baru 2 tahun lah. Mungkin pengalaman ada sedikit lah. Oke, penunggang baru ini
sama ada yang ingin mencoba atau terpengaruh dengan rekan-rekan yang sudah lama menunggang motor. Sebenarnya kan ini bidang permotoran ini apa itu, dari racun kawan-kawan pun boleh menggalakkan untuk memiliki motosikal juga nih. Pengalaman saya sendirilah, pengalaman saya sendiri memang apa itu, ramai kawan-kawan yang naik moto. Memang kalau dari saya sendiri terlahir dari diri sendirilah apa itu bermotor ini. Kalau lain-lain kan, kalau memiliki motor ini pun, kalau bagi saya lah, sama ada yang motor besar kah, motor kecil kah, tidak perlulah bakas tunjuk-tunjuk. Saya ada motor besar, saya ada motor kecil begitu. Tidak perlulah menunjukkan, tidak bagus. Itu boleh menyebabkan antara kawan-kawan yang lain adalah yang kecil hati kah begitu. Apa itu, walaupun meskipun ada motor besar, memiliki motor besar pun buat macam biasa-biasa saja lah, supaya apa itu tidak kemana juga itu motor besar, pandai juga rusak, pandai juga apa. Tapi kalau dinilaikan dari segi persahabatan, itu lagi yang penting lah. Nilai persahabatan itu paling penting kalau saya. Ya, tidak kira lah dia ada motor besar kah, dia hanya memiliki kecil kah, itu apa itu dari segi kebendaan sajalah. Kalau dari segi nilai persahabatan itu lagi penting bagi saya. Oke. Boleh jadi saya sini ingin memberikan sedikit lah pakar-pakar yang penting untuk penunggang yang baru, sama ada yang adik-adik apa ataupun asal yang penunggang baru lah, dan yang sebagai peringatan. Sasaran alat itu adalah masalah utama untuk penunggang baru, karena perhatian senang beralih. Oke, maksudnya kan kalau kita jalan, kita kena apa itu, ada sasaran untuk hala tuju kita untuk pergi di sesuatu destinasi yang kita ingin pergilah. Oke. Contohnya memerhatikan cluster instrument meter. Maksudnya ini kan kita tengok meter dia, posisi tukar gearnya, dan ada juga yang asik melihat meter RPM turun naik. Itu kita tidak boleh asik-asik apa itu melihat itu. Kita mesti ada tumpuan juga untuk apa itu, untuk ke depan, supaya memastikan tidaklah perkara-perkara yang tidak bagus yang membolehkan membuat risiko berbahaya bagi kita lah. Satu perkara penting dalam menunggang motosikal ini ialah kalau kita pergi kemana, kita mesti tengok jalan di hadapan, yang masih tengok tayar. Disitulah ada apa itu, boleh mengundang risiko lah, menurut yang kita jauh-jauh lah. Oke, kita mesti melihat jauh ke hadapan dan perhatikan keadaan kiri dan kanan untuk keselamatan kita. Sekali kita lihat cermin pandang belakang. Ini penting ini untuk kita tengok sama ada pandangan. Kalau kita naik motong, kita selip-selip mata tengok di cermin untuk memastikan keselamatan. Sekali lihat cermin pandang belakang, terutamanya jika motor atau motor lorong.
Oke, adalah amat penting untuk kita melihat jauh ke hadapan, khususnya jika mengambil selepo. Perhatikan, kita mesti tengok permukaan jalan, bukan hanya 1 atau 2 meter di hadapan kita, tetapi lebih jauh lah. Oke, bukan boleh kira kita ini tiba-tiba corner terus saja, itu tidak boleh. Nanti itu salah satu juga boleh mengundang bahaya. Oke, kita mesti perhatikan keadaan permukaan jalan. Jika terdapat lubang ataupun permukaan tidak sekata, kita juga mesti pastikan tidak ada serpihan-serpihan binatang ataupun apa-apalah sebahagian di hadapan kita. Kalau contohnya kan kita melintas jalan, kita tidak juga terlalu emosi untuk menunggang motosikal kita. Kita mesti tengok di hadapan kita, mana tahu ada binatang-binatang yang melintas kan. Itu bahaya akan menimpalah. Susah kalau tiba-tiba membrek brek mati, katakan bahaya, itu mengundang bahaya lah. Oke, kita juga boleh menggunakan kepala untuk memberi signal kepada pemandu berdekatan jika ingin memecut ataupun membelok. Dengan memusingkan kepala kita ataupun helmet ke kiri, biasanya berbalik kepada cerita kita tadi yang berbeda sebagai seorang rider, pastikan keselamatan itu diutamakan. Jangan kita tukang motosikal 100 kali lebih cermat berbanding mereka, karena kalau tidak perlu emosi sangat mau menunjukkan siapa yang maju, siapa yang terlah. Itu tidak boleh macam itu. Kalau meskipun dia punya motor besar 1000 cc begitu, tidak perlulah ikut emosi sangat, mau kasih habis meter sampai ke 200 hingga sampai habis telah. Jadi tidak perlulah macam itu, tidak perlu terikut sangat emosi. Kau tahu keutamaan itu paling penting ya, keselamatan. Kita mesti tunggang dengan cermat dan berhati-hati. Tanamkan dalam pikiran kita yang semua kendaraan di atas jalan mesti kita saling bertoleransi gitu. Seluruhnya memandu motosikal ini, semua pemandu akan nampak ruta sewaktu Anda memandu, tapi ramai yang tidak mengendahkan penunggang motosikal. Kebanyakannya betullah tidak mengendahkan penunggang motosikal ini. Mantang-mantanglah, tidak kiralah apa yang kecil yang motor besar motor kecil dong, tidak indah sangat. Jadi kita ini penunggang motosikal, kita mesti berhati-hati, mesti peka dalam segala hal. Selain itu sebelum kita melakukan perjalanan, kita mesti membuat pemeriksaan ringkas sebelum kita menggunakan motosikal. Jadi sebelum kita jalan, kita periksa dulu motosikal kita, seperti kita
mempengaruhi keselesaan kita dalam mengendarai motosikal. Oke, sebelum kita memulakan juga, ini pun paling penting juga dalam kita memastikan kita punya perjalanan lancar. Oke, mesti kita tengok kita punya anggaran kapasiti petrol motosikal kita. Ini penting ini. Jangan sampai kita tidak tengok kita punya kita tidak tengok liter minyak, tiba-tiba kita kehabisan minyak di satu tempat yang memang tidak stesen minyak. Nah, sengsara lah kita di sana. Macam mana kita mencari ikhtiar untuk mencari kalau dalam keadaan jauh dari stesen minyak? Jadi kita mesti pikirkan semua faktor-faktor macam itu sebelum kita memulakan perjalanan kita. Oke, teman-teman, kawan-kawan, ini untuk kebaikan kita bersama. Untuk menjamin keselesaan kita sampai ke destinasi yang kita ingin membuat perjalanan. Oke. Naik jauh, naik cepat sesuai. Oke, kasut pun penting juga. Kita pakai kasut yang tapak yang mencengkram, lebih melancarkan perjalanan. Ini cukup penting khususnya untuk penunggang motosikal. Sekarang ini ramai betul yang menunggang dengan memakai selipar. Itu tidak jatuh. Alhamdulillah min salim. Oke, sebagai tambahan memanglah buang kencang. Jadi tren sudah ini private sekali. Ramailah memandu meningkatnya bilangan motosikal di dunia. Jadi kalau seorang rider ini mesti beberapa hal wajib untuk diketahui. Yang pertama itu mesti lesen memandu. Kalau mau jadi seorang rider motosikal, ada lesen untuk tidak lesen B2 atau B full. Oke, bab ini penting untuk melancarkan kita punya perjalanan. Maksudnya kalau kita jalan jauh kita tidak risau sebab kita ada lesen. Polis pun tidak mau saman sama kita. Jadi yang kedua itu kita pastikan kita punya motosikal dalam keadaan yang baik. Kalau tidak baik, kalau tidak bagus keadaan motor kita sehingga jalan jauh, lebih baik kita tentukan perjalanan kita kasih waktu supaya perjalanan jauh tidak hati-hati dan tidak pula menyusahkan kawan-kawan yang lain. Oke, yang ketiga kita kalau kita ada lesen tapi motosikal kita tidak mati rontek atau tidak rontek, itu tidak ngam juga. Jadi seharusnya itu menjadi perkara wajib untuk seorang rider motosikal.
Karena kontak itu penting untuk membolehkan perjalanan kita lancar. Sebab kalau tiba-tiba ada roadblock, mesti hati dan di dalam hati saya tidak rontek itu itu ada kerisauan di hati. Jadi untuk pastikan tidak kerisauan, kita mesti kasih komplit semua semua kita kasih komplit. Kita punya salam motosikal, insyaallah. Oke. Dan yang teman yang terakhir ialah mesti helmet kita mesti menggunakan helmet. Oke. Tujuan helmet adalah untuk keselamatan kita. Ya, memang selamat. Memang helmet tidak dapat selamatkan rider motosikal, tapi boleh mengurangkan risiko kecederaan sekiranya berlaku kemalangan yang kecil. Bukanlah bermaksud pakai helmet itu menjadi kalpal, tapi di dalam untuk keselamatan. Oke kawan-kawan, jadi sampai di situ aja lah penerangan secara ringkas. Bolehlah menambah bolehlah jadi peringatan kepada pemandu-pemandu yang baru dan peringatan kepada diri saya sendirilah. Oke, keadaan di sini Pintas, cuaca cerah juga, jadi memang lancarlah perjalanan kami untuk pergi di pinggan-pinggan. Oke teman-teman, saya punya ide pun habis, sudah apa mau cakap lagi. Oke, kita memenangkan tidak lama lagi sampai di destinasi. Oke. Destinasi dekat sudahlah nih kawan-kawan. Jadi saya sampai di sini lah, sudahi saya punya. Semoga apa yang saya ucapkan yang tadi sedikit sebanyak boleh tunjuk ajar lah, sama-sama lah insyaallah. Jadi nanti apa yang baik semua dari Allah, dan yang kurang tuh atas kelemahan diri saya. Oke. Jadi tunggu seketika, kita akan sampai di destinasi yang kami pergi. Oke teman-teman, sampai di sini aja ucapan.
Oke, sampai sudah kami di destinasi kami pergi. Oke, nanti kita jumpa lagi di video dia akan datang ya. Kami sampai di sini saja video. Oke, bye bye kawan.